Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kayaknya kurang semangat ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Iya, terima kasih. Pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan kedua itu kita sudah membahas tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Sudah pernah belajar ini ya? Minggu lalu kita sudah pelajari. Nah, di dalam materi ini kita sudah mengenal beberapa perangkat kecerdasan artifisial, ada ChatGPT, ada Gemini, ada banyak tools-tools yang kecerdasan artifisial yang kita gunakan waktu itu untuk kolaborasi. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik. Saya akan menampilkan video yang dimana video ini akan berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Hai teman-teman, saya siswa SMA Negeri 2 Malaka. Hari ini semangat belajar coding dan kecerdasan artifisial. Yuk ikuti keseruan saya hari ini teman-teman. Ya, dalam video yang berdurasi 0,8 detik. Video ini kira-kira siapa yang buat? Iya. Ada yang tahu aplikasi apa yang digunakan? Gemini. Siapa yang sudah pernah menggunakan itu untuk membuat video? Belum pernah ya? Iya. Jadi setidaknya kita sudah tahu video tadi ini dibuat oleh kecerdasan artifisial. Artinya kecerdasan artifisial itu sudah mampu menciptakan konten-konten seperti video, seperti kalau foto sudah asing ya, sering kita menggunakan, tapi dia sudah sekarang bisa membuat video, bisa membuat musik dan konten-konten yang lain yang sifatnya tentang konten. Jadi kita lihat tadi ini, video tadi ini dibuat di aplikasi Gemini dan kita bisa mendesain videonya mau tampil bagaimana, mau bentuknya bagaimana. Di dalam videonya itu kita tentukan siapa, bagaimana bentuknya itu orang yang mau berbicara. Dia mau berbicara dalam bahasa apa. Ya, ini adalah perintahnya. Ini adalah perintahnya. Perintah ini dalam kecerdasan artifisial, perintah itu sama, istilah lainnya adalah prompt. Ada yang biasa dengar prompt? Ya, prompt. Prompt itu adalah sebuah perintah yang digunakan di tools-tools kecerdasan artifisial sebagai perintah untuk kita masukkan untuk menampilkan hasil. Jadi apa yang kita masukkan sesuai dengan hasilnya. Ini ya, seorang siswa kelas 11 berumur 17 tahun. Kalau kelas 11 memang umurnya 17-an ya. Iya. Menggunakan pakaian sekolah menengah atas di Indonesia. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, harus ada Indonesianya. Kalau tidak ada Indonesianya di situ, dia akan menggunakan pakaian yang acak. Bukan, dia tidak membaca Indonesia. Kemudian sedang berbicara dalam bahasa Indonesia, hai teman-teman, lain-lain, dan seterusnya. Ini juga perlu kita garis bawahi. Dalam pembuatan prompt itu harus ada bahasa Indonesianya. Video pertama yang saya buat tadi malam, pas saya tulis prompt seperti ini, tapi saya tidak tulis berbicara dalam bahasa Indonesia, itu dia tampil dalam bahasa Inggris. Dia membaca ini bahasa Inggris. Jadi ini penting sekali, khususnya dalam mendesain konten kreatif itu, penting sekali yang namanya prompt. Beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar dan cara kerja KA generatif dan bagaimana prompt digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Nah, ini yang sama dengan pertanyaan pemantik tadi itu. Kemudian peserta pelatihan mampu menerapkan berpikir kreatif dan membangun proyek kreatif menggunakan perangkat kecerdasan artifisial.
Yang ketiga, peserta pelatihan dapat menghasilkan proyek konten kreatif berbasis KA yang siap digunakan dalam situasi profesional nyata seperti pemasaran digital, produksi media, atau pengembangan produk. Ini sudah banyak ditemukan sekarang ya. Setiap kita scroll TikTok, setiap kita scroll Facebook, di Reel, ini banyak konten-konten yang seperti yang saya tampilkan tadi, konten yang diedit, didesain menggunakan kecerdasan artifisial, khususnya untuk promosi. Kemudian apa itu rekayasa prompt? Yang saya sebutkan tadi, yang saya kasih contoh tadi saat di pemantik, prompt itu adalah sebuah perintah. Teknik untuk menghasilkan konten yang menarik dengan membuat pertanyaan atau instruksi yang efektif, memandu respon kreatif, dan meningkatkan kualitas komunikasi. Jadi prompt ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Cuma mungkin bahasanya yang baru didengar toh. Bahasanya, bahasa prompt ini yang baru kita dengar. Kalau istilah perintah yang kita masukkan ke dalam tools-tools kecerdasan artifisial itu namanya prompt. Jadi prompt ini sangat berpengaruh bagi output khusus untuk kecerdasan artifisial. Kemudian jenis-jenisnya, ada dua jenis yang saya akan jelaskan di sini. Yang pertama, zero shot prompt. Apa itu zero shot? Coba kamu baca, Gian. Prompt adalah menceritakan mana, di mana. Yang kedua ada view shoot. Coba kamu baca sila. Ya, ini KA generatif. Jadi setelah prompt tadi, setelah ada jenis-jenisnya, ada KA generatif. Apa ini KA? Kecerdasan artifisial. Apa ini generatif? Berregenerasi, betul. Siapa yang bilang tadi Ajal ya? Ada regenerasi. Kecerdasan artifisial generatif merupakan cabang dari kecerdasan artifisial yang berfokus pada pembuatan konten baru, baik berupa teks, gambar, musik, maupun video. Langsung saya berikan contohnya. Misalnya ya, ini. Contoh dari KA generatif itu adalah ChatGPT, Gemini, Meta, AI, dan sebagainya. Atau KA percakapan, chatbox namanya. Kenapa bisa dikatakan ini berregenerasi? Coba kasih besar-besar suaranya. Karena ada regenerasi. Oh, baru hadir sekarang. Maksudnya di sini kenapa dia berregenerasi? Karena ChatGPT, kita ambil contohnya ya. ChatGPT itu ketika dia menampilkan output pertama, itu masih akan berpengaruh kepada output kedua, output ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu namanya regenerasi. Jadi dia tahu tampilan pertama yang saya berikan kepada pengguna adalah ini. Yang kedua, ini. Jadi bersambung terus. LKPD. Buatlah sebuah konten, apakah itu bentuk gambar, apakah bentuk video, apakah bentuk musik, dengan berkolaborasi dengan salah satu tools kecerdasan artifisial. Jadi dalam kelompok ini sudah ada 3 kelompok yang terbagi. Kalian akan membuat satu konten, memilih satu dari ketiga ini, tapi tidak boleh sama. Misalnya di sini mau buat apa? Iya, video. Kalau ini gambar, oh iya, tidak sama ya. Kalau ini musik, betul. Berarti ada 3 konten yang akan diciptakan hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke LKPD? Ada? Iya. Bertanya memang karena kalau masuk LKPD itu ya tidak pusing lagi. Sebelum kita masuk mungkin berdiri dulu, kita apa namanya? Ice breaking.
Kalian ikuti yang di dalam di video ya. Ya, mulai. Lanjut. Good. Tarik. Very good. Excellent. Very good. Great. Ya, lompat. Oke, habis. Tepuk tangan. Ya, sudah segar semua ya. Ya, sekarang kita masuk ke pengerjaan LKPD. Silakan ambil apa namanya HP-nya dan siapkan juga bukunya. Kalian akan mendesain sebuah konten. Ada yang mendesain musik, ada yang membuat video, dan ada yang membuat gambar. Setelah jadi nanti hasilnya nanti kalian presentasikan di depan. Selamat pagi teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kami Merah Jasa Front. Dan saya persilakan pemateri untuk menjelaskan. Oke, jadi kelompok kami membuat musik, dan langkah pertama yang kami lakukan adalah menentukan tema. Tema kami itu adalah perjuangan, dan kami masuk ke dalam ChatGPT untuk membuat prompt tentang. ChatGPT berikan kami lirik lagu tentang perjuangan, dan ChatGPT menampilkan lirik beserta judulnya. Dan nextnya kami lanjut ke Suno Music AI. Di Suno ini kami memberikan lirik yang diberikan oleh ChatGPT tadi, kami tambahkan ke dalam prompt dan kami kirimkan, dan Suno ini memberikan berbagai macam pilihan instrumental, dan kami memilih pop, rain, dan Latin. Dan musik kami sudah jadi, silahkan diputarkan. Langkahku melangkah hati saat gelap menutup mimpi. Air mata jatuh di tanah sepi.
Hampir saja aku menyerah diri, namun ada suara dalam hati berbisik jangan berhenti di sini. Aku jatuh, aku luka, namun takkan ku biarkan sirna. Cita-cita menepi sana, yang ku bagikan ku raih semua. Bangkit lagi. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Saya Wiranto sebagai moderator dan Jeki sebagai pemateri. Saya persilakan Jeki sebagai pemateri untuk membacakan materi. Jadi baik, terima kasih. Jadi yang pertama, cara pembuatan kami itu yang pertama menentukan tema yang mau kami buat tentang video. Lalu masuk aplikasi game ini dan masukkan deskripsi video Anda. Lalu masukkan tujuan, contohnya seperti video yang kami buat, seperti promosi sekolah. Seorang siswa berumur 16 tahun berpakaian menggunakan pakaian sekolah, mempromosikan asal sekolah SMA Negeri 2 Buntu Malangka, berbicara dengan bahasa Indonesia. Hai adik-adik, saya Sugiono dari SMA 2 Buntu Malangka. Jika ada yang mau sekolah di sini, pendaftarannya sudah dibuka loh. Yuk segera mendaftar segera mendaftar diri. Kemudian kalau sudah semua, tinggal kita tunggu 1 sampai 2 menit. Kemudian ini videonya. Adik-adik, saya Sugiono dari SMA 2 Buntu Malaka. Jika ada yang mau sekolah di sini, pendaftarannya sudah dibuka loh. Yuk segera mendaftarkan diri. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai mendesain saya sebagai moderator dan Sila Nurcita sebagai pemateri, dan langsung saja saya persilakan kepada Sila Nurcita untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Jadi, kami membuat poster yang berjudul Pencegahan Bullying di Sekolah. Dan aplikasi AI yang kami gunakan yaitu aplikasi Gemini. Jadi, langkah pertama, kami memberikan prompt, buatlah poster yang berjudul Pencegahan Bullying di Sekolah. Kemudian tampilannya seperti ini. Kemudian prompt yang kedua, kami mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian prompt yang kedua, kami memberikan prompt ubahlah ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian tampilannya seperti ini. Tapi mungkin ada sedikit kesalahan karena posternya tercampur dengan bahasa Inggris. Jadi mungkin itu saja. Sekian. Terima kasih. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Sekian, itu saja presentasi pada pagi hari ini. Terima Kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sekian dari beberapa kelompok yang telah mempresentasikan hasil proyeknya. Jadi saya harap apa yang telah kita pelajari ini betul-betul kita pahami dan kita bisa praktekkan nanti untuk kehidupan di luar sekolah. Misalnya mau kita membuat konten, ya silakan ditiru apa yang telah kita pelajari hari ini. Jadi sebelum kita tutup, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini. Iya, silakan saja. Jadi dalam dunia globalisasi saat ini, seperti yang dijelaskan tadi di materi, ada berbagai macam AI generatif, contohnya ChatGPT, Gemini, dan Meta AI. Dan itu sangat bermanfaat dan ada juga bermacam-macam manfaat. Contohnya tadi membuat gambar, membuat video, membuat
musik dan lain sebagainya. Itu sangat bermanfaat jika kita menggunakannya dengan baik. Tetapi kalau kita menggunakannya dengan secara negatif, maka itu juga akan menghasilkan hasil yang buruk dalam kehidupan kita. Jadi mungkin kesimpulannya, ya mari kita menggunakan AI dengan baik, karena AI juga sangat bermanfaat ketika kita menggunakannya dengan baik. Oke, sekian. Terima kasih untuk Ajel, kita kasih aplaus. Luar biasa ya hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang bisa mewakili untuk berdoa dulu. Silakan. Ya, Adrianto. Silakan pimpin doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kita masing-masing. Oke, terima kasih. Jadi mungkin itu saja. Silakan disiapkan. 1, 2.